Adila, serta dulur barak sekalian yang alhamdulillah dapat hadir pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di kediaman Ibu Mala dalam rangka tatap muka dengan dulur barak kita yang alhamdulillah saat ini terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung, Bapak Daryan Poni SH SEMM. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit sekapur sirih tentang anak-anak barak atau barisan anak kolong. Sekilas Barak Kota Bumi. Barak merupakan perkumpulan atau persatuan putra-putri keluarga besar Angkatan Darat yang pernah bertempat tinggal di asrama, baik itu asrama depan atau asrama belakang, asrama perwira atau asrama prajurit, biasa pada tempo dulu. Perkumpulan ini lahir atas rasa senasib dan sepenanggungan sebagai putra-putri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD Kota Bumi yang pernah bertempat tinggal di asrama Kodim 0412 Lampung Utara. Persatuan Barak Kota Bumi tidak tahu pasti kapan tanggal berdirinya. Namun yang jelas semua ini bisa terjadi karena bantuan teknologi informasi, terutama media sosial yang mampu menjangkau saja, di mana saja, kapan saja, meskipun berada dalam jarak yang begitu jauh. Melalui paguyuban Barak Kota Bumi berkumpul saling bercerita sambil mengenang masa lalu yang indah. Tujuannya tidak lain untuk sekedar bersilaturahmi dan saling memotivasi diri agar bisa terus semangat dalam mengarungi kehidupan. Barak Kota Bumi beranggotakan pemuda-pemudi dari keluarga besar TNI Angkatan Darat yang ada di Kota Bumi dan sekitarnya, serta yang berada di seluruh wilayah Indonesia, walaupun tidak semua anggota Barak berada di Kota Bumi. Tetapi mereka semua memiliki ikatan emosional dan kekeluargaan yang cukup tinggi, sehingga dalam bentuk kegiatan apapun, baik suka ataupun duka, selalu menyempatkan untuk hadir. Barak Kota Bumi diharapkan memiliki jati diri, sesuai dengan semangat juang yang telah diwariskan dari para orang tuanya. Mereka tentunya memiliki semangat disiplin dan dedikasi yang tinggi dalam berjuang mempertahankan NKRI. Persatuan Barak Kota Bumi kiranya dapat menjadi wadah bagi semua putra-putri TNI Angkatan Darat dengan berbagai usia, latar belakang pendidikan, profesi, dan kemampuan untuk disinergikan demi kemajuan dan kesejahteraan anggotanya. Barak Kota Bumi tidak sekadar berkumpul, tapi memiliki tujuan dan wawasan dalam menjalani kehidupan ini, serta memiliki semangat dalam membela bangsa dan tanah air tercinta. Juga selalu menjaga nama baik dan wibawa sebagai warisan dari orang tua. Dalam pertemuan pada tanggal 25 Agustus 2018 yang lalu, Barak Kota Bumi telah membentuk kepengurusan untuk mengkoordinir segala bentuk kegiatan-kegiatan. Hasil kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam struktur kepengurusan Barak Kota Bumi dengan susunan sebagai berikut. Pembina Ryan Obersil, Ketua Gunawan, Wakil Ketua Siti Samsinar, Sekretaris Ispandi, Bendahara Sri Haryati. Dengan moto satu hati, Barak Kota Bumi diharapkan dapat membuat seluruh anggotanya selalu bersatu padu dalam kegiatan, gerak dan langkah dalam menyatukan pendapat, sehingga semakin solid sampai ke anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kota Bumi 3 April 2021. Dan kebetulan pada hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Persib Pak Daryan Poni. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri,
kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kebangsaanku tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Ketua Barak dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Kak Dila. Kepada Kak Dila kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Yang kami hormati Adinda Daryanpone. Beliau ini adalah anak Pak Zulkarnain. Sudah lama ya kan. Orang tua beliau ini dulu dandim kita. Itu kita semua ingat, artinya kita punya ikatan emosional langsung sama beliau ini. Kemudian yang kami hormati tim tentunya, kemudian yang kami hormati wabil khusus Ayu Malan sebagai tuan rumah, kemudian yang aku cintai seluruh anggota Barak yang hadir pada hari ini yang aku cintai dan aku sayangi. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana dengan karunia dan izin Allah jualah. Akhirnya hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan Adinda Daryanpone dalam keadaan tak kurang satu apapun. Selanjutnya selawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan dan silaturahmi kita pada hari ini merupakan salah satu daripada perwujudan sunnah beliau, yaitu bersilaturahmi, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita akan diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin. Dan insya Allah syafaat di yaumil akhir akan kita dapatkan. Amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Adinda yang kami cintai, serta seluruh Barak yang aku sayangi. Pertama, atas nama pribadi dan Barak mengucapkan selamat datang Adinda, dan selamat ketemu dengan inilah saudara-saudara kita dari Barak yang dulu aku tadi dibacanya tuh merinding aku apa sekapur siri tadi, jadi ingat masa-masa lalu. Karena yang dulu dengan yang sekarang itu agak berbeda. Kalau dulu aku ingatnya nih kan, rumah kita dempet-dempetan, air kadang-kadang berebut. Oleh karenanya Adinda, orang-orang ini mungkin pernah semua nyemplung sumur umum. Iya, karena anak Barak dulu nakal-nakal Adinda.
Tak seperti sekarang, tapi kalau lah Tuhan lah sadar kalau. Tapi kalau disuruh keliling nih siap. Kecil karena keliling di kota bumi kan. Itulah sedikit identitas keluarga besar Barak yang tadi sudah diceritakan, di mana dengan cerita tadi sudah mengingatkan kita di masa-masa susah dulu. Karena kalau dulu kita hidup, aku ingatnya kalau bapak kita lagi tak katik, kita jual beras dulu. Jual beras, saring malingin telok dulu. Jadi Adinda, kalau Adinda kan rumahnya di sana dulu, dekat stasiun itu, aku ingat dulu. Kalau kita dulu, saling masuk di rumah orang tuh ngambil sayur tak ada masalah. Kita dulu mandi kali, mana yuk Rosita, ingat betul aku. Mandi kali, ya namanya mandi budak-budak ya kan. Nggak katik kayak sekarang ini ada pikiran yang aneh-aneh itu nggak ada. Itulah hebatnya Barak. Jadi memang kita satu hati. Satu penanggungan tapi agak dikit berbeda nasib lah. Itulah Barak. Jadi oleh karenanya dalam kesempatan ini, dalam perkumpulan ini, selanjutnya pribadi aku mohon mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayuk Malang yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Mudah-mudahan dengan apa yang telah Ayuk Malang lakukan, paling tidak ini menjadikan warga Barak ini nambah kompak. Karena menurut pertama kali kami koordinasi sama Adinda Darlian Pone, beliau minta tempat tuh yang agak sepi, yang agak besar. Ya Dinda, aku jawab tenang baik. Barak banyak, nak di mana Adinda tinggal pilih. Rumahnya besar kalau, aku bilang iya, siap pokoknya menampung. Dan oleh karenanya Adinda kalau ada acara kami siap. Kami siap. Jadi ya itulah cerita waktu itu. Dan alhamdulillah kita bisa terlaksana seperti ini. Nah kemudian selanjutnya banyak-banyak terima kasih kepada seluruh anggota Barak yang sudah hadir. Jujur, aku bangga dengan kondisi yang seperti ini. Kita bisa kompak, kita bisa satu kata, kita bisa menampakkan kepada orang lain. Ini loh Barak. Dan Adinda, Barak ini yang di kota bumi aja nih. Yang di Bandar Lampung, itu ada dari Jakarta satu ya, Ancuk ya? Ancuk, itu anak Jabar Lerang. Khusus Adinda, jauh-jauh. Semalam kalau tidak salah masih di kapal ya? Iya. Duta datang ke sini, inilah ikatan emosional kita yang memang tidak bisa kita, kita pisah-pisahkan. Itulah kehebatan Barak. Padahal kita keluarga bukan, tapi mungkin karena dulu sama-sama makan beras ransom ya kan. Jadi beginilah modelnya. Aku ingatkan dulu susu Pak Yusuf dulu ya, berebut itu kita taruh di kertas kan, jadiin sagon itu. Ya Allah kalau ingat zaman dulu. Iya, sekarang tidak kasih lagi susu itu. Jadi itulah sekilas tentang Barak. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Dan kepada Adinda khususnya permohonan maaf kami mungkin dalam pelaksanaan ini di sana sini banyak kekurangan, tapi yang jelas aku banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah. Ini koordinasinya aja untuk yang kayak gini ini setengah bulan, karena banyak hal-hal yang harus kita taati dan kita ikuti dalam rangka aturan-aturan pada saat ini. Oleh karenanya, atas nama Barak, aku juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sibuk ini. Tadi tuan rumah sudah, Adinda Ispandi ini, Dedek dan lain sebagainya. Tentunya semua ini bisa terlaksana akibat kerja kita semua. Dan inilah Barak, mungkin dalam momen-momen berikutnya, insya Allah kita tetap kompak. Solid. Kompak dan solid. Selanjutnya, kemarin saya buka WA Komplek Perwira, mana Nani? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karang. Oh. Di situ ada kata-kata, tolong sampaikan salamku sama Adinda Pone dari Adinda Rayen Ubersel. Jadi gitu, iya. Jadi bagaimanapun juga,
kita barak ini itu selalu dimonitor. Kelihatannya memang nggak ini karena memang tidak segrup, tapi selalu dimonitor sama beliau tentang kegiatan-kegiatan kita ini. Artinya kenapa? Memang karena ikatan emosional kita memang tinggi. Itu. Kemudian ada lagi mungkin ini perlu juga kujelaskan. Di WA di grup itu sibuk masalah jilbab. Ada yang kuning, ada yang baju kuning segala macam. Mungkin karena ya Dinda itu. Jadi di situ aku jelasin. Karena warga barat juga tidak mesti kuning semua. Ada juga Inan, ya kan? Inan itu Adinda, itu anak Pak Bahaya. Suaminya itu kalau nggak salah ketua praksi. Ya, ketua praksi Gerindra di DPD provinsi. Itu. Jadi kita memang di dalam di barak itu memang kita tidak berpolitik Gerindra, tidak berpolitik praktis. Tapi di depan Dandim pernah saya sampaikan ya, di depan pembina juga Raino Bersel pernah aku sampaikan bahwa barak tidak berpolitik praktis. Tapi ingat, kalau ada barak yang nyalon, kita siap tunggang langgang. Tetunggit-tunggit kita siap. Asal ada warga barak, terserah benderanya apa. Itu bukan persoalan bagi kita. Karena apa? Saya pribadi ingin ada warga barat yang muncul. Dan insya Allah mudah-mudahan ya saya berharap kepada beliau ini. Kalau bisa ambil awal kanan satu itu. Itu mau aku. Jadi tujuan kita ke depan itu bukan sekedar untuk kita. Untuk bagaimana caranya, bagaimana paling tidak kita ikut berpartisipasi aktif lah dalam pembangunan di daerah kita masing-masing. Menjaga kedamaian, ketentraman dan lain sebagainya. Dan oleh karenanya, ayo kita ikuti aturan yang ada. Jangan sekali-sekali kita melanggar hukum dan lain sebagainya. Karena jika itu terjadi, kita malu semua. Oleh karenanya mari kita ikut aturan sebaik-baiknya. Kukira ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada yang kusebutkan tadi. Dan selamat datang kepada Dinda. Dan inilah warga barak yang ada di Kota Bumi ini, Dinda. Kalau kita kumpulkan di bukit dan lain sebagainya banyak betul ini. Udah nggak hitung-hitung lagi. Makanya barak itu dengan Hipakat berbeda. Kalau Hipakat itu organisasinya. Jadi barak ada di Hipakat itu wajar. Tapi kalau orang Hipakat belum tentu jadi orang barak. Satu. Kedua, Hipakat itu terkondisikan dengan teritorial, wilayah. Aku di Lampung Barat, tak pacak masuk Hipakat sini. Tapi kalau barak, ada yang di Aceh. Di mana-mana. Ada yang di Sulawesi. Di mana-mana. Dan cara kita mengetahuinya enak. Ada yang mau masuk, kata kita, siapa? Si Anu. Gue anak siapa? Ya, mulai kita ribut kan. Mana adik kau, mana kakak kau. Artinya, kita tidak ini. Tapi itu lebih konkret buat kita. Iya, nyambung. Oh ini tanya-tanya. Itu lebih bagus daripada kita ngumpul-ngumpulin skep itu ya kan. Yang tak ada kecarian lagi kemana-mana itu. Jadi itu perbedaannya. Jadi kita tadinya kami tetap mendukung semua kegiatan yang ada di Hipakat. Itu kita tetap dukung. Karena personil Hipakat itu orang barak semua. Maunya memang ini sinergi jadi suatu organisasi yang maunya Hipakat itu ya, organisasi yang punya program kerja. Jadi enak kita. Jadi kita barak ini mengikuti. Saya kira ini ya, terlalu panjang mungkin untuk diceritakan. Sekali lagi selamat datang dan banyak terima kasih atas kehadirannya. Ayo malah secara pribadi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas tempat yang telah disediakan. Kemudian ucapan terima kasih ku sampaikan pada seluruh anggota barak. Ini saja mungkin yang dapat ku sampaikan. Kalaupun mungkin yang ku sampaikan ini itu kurang berkenan, maka secara pribadi aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu Adinda. Kalaupun yang kusampaikan ini ada baiknya, itulah kata hati kami yang hadir pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Dilang. Selanjutnya penyerahan buku perda secara simbolis. Iya, yuk Sinar.
Selanjutnya ini ada selingan sedikit biar kita nggak tegang-tegang amat ya. Ini ada dari panitia door prize. Ini kepada Kak Ispandi kami silakan untuk memandunya. Baik. Deg-degan ya. Baik, Baca makasih. doa, baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin ini saya tambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan Kak Dila. Ini adalah jawabannya. Karena banyak dari keluarga besar Bara ini Kak Dila menanyakan kapan kami ketemu sama Derlian. Nah ini hari ini terjawab, Bung. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan kesehatan, kekuatan yang sudah kita miliki hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau tetap eksis dan tetap beliau tetap sehat. Amin. Dan tentunya suatu saat kita akan kembali bertemu seperti ini kepada beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sehubungan dengan akan dibagikan Bu Door Prize, mungkin Door Prize ini hanya sekedar selingan kita mengisi waktu sehubungan dengan tempat duduk yang kita duduki, tapi kalau yang ini enggak. Yang ini aja. Itu sudah ada nomor. Sudah ada nomor. Dan dengan segala hormat saya minta diacak diambil 5 nomor. Satu pegang satu. Ya, tanpa rekayasa. Satu, Bunda. Iya. Ujung sana. Sudah berapa? 3. Ayo Siko. Oke. Yang Siko, oh Kak Jis. Iya, Siko. Oke, makasih. Boleh? Baik, ini adalah nomor keberuntungan untuk kita semua. Dan sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf kalaupun door prize-nya yang namanya ada hiburan ya. Tapi yang penting itu nanti fotonya, tenang aja. Yang pertama yang menduduki kursi nomor terakhir 50. Saya minta untuk depan. Yuk Yani. Karena aku sendiri aja. Yuk Yani monggo. Kemudian nomor 27. Hah? 27 asli, ya. Alhamdulillah. Kemudian nomor berikutnya adalah 45. Yang menduduki cewekku. Kayaknya udah di setting ya kayaknya. Enggak ada. Jangan dikira sekongkol. Enggak. Yang berikutnya adalah nomor 22. Nomor 22. Iya. Siapa? Kemudian 28. Ya, silakan berjejer. 15. Kak Dila, ini mau diapain orang 5 ini? Suruh geser. Tolong ada limo di belakang. Di belakangnya ada 10. Ambil limo. Limo kunci ya kan? Kira-kira mau dikasih apa ini? Mau dikasih apa? Kalau ini ditanya Barak nggak mungkin tahu. Nggak mungkin tahu tidak Barak. Kalau suaminya siapa baru tahu. Nanti tetap situ dulu. Baik, ini adalah Bunda Resa Anani binti Mansur S. Mansur D. Apa sih yang diketahui tentang Barak? Coba. Mau hadiah kan? Mau hadiah? Jawab dulu. Apa sih Barak itu apa sih?
pastinya sering apa? Kecil-kecil dia nanti kegeronyong paling. Julija, si Anu, ada si Anu. Ini lewatin aja lah. Suamimu siapa? Ini adalah Hasni. Beliau adalah Hasanuddin, kemudian ada ayunya itu adalah Yuliza, kemudian ada lagi kakandanya Kak Agus ya. Semua ada di barat. Kalau Kak Dila tadi cerita sumur umum, apa yang dimaksud sumur umum? Coba. Kalau dia bisa jawab benar, tapi kalau dia nggak bisa jawab kita usir. Aku waktu di asrama TKK Kencana Kompia, sesudah itu langsung pindah ke Dahlia. Jadi kalau ke sumur umum itu aku lupa ingat karena masih TK. Jadi selesai TK langsung pindah keluar dari asrama. Jadi nggak banyak kenangan, cuman kenangannya TK aja di Kencana Kompia. Itu. Bisa dimengerti. Kemudian Ayu Yani. Nah, kalau dia sumur umum tahu. Kalau ini sejarah dari kecil sampai sekarang dia tahu. Kak Dila mau nanya aku Kak. Iya. Kemudian ada istilah juga kita di Barak itu kali karet. Nah, coba cerita sedikit. Kalau aku sendiri kan pernah mandi di kali ya. Adekku, karena laki-laki semua. Nah, kedua, terus kita kan keluarganya berbeda badannya. Nah, terus senangnya olahraga. Kalau poli itu bisa 4 beradik satu tim masuk. Karena ibu bapak pemain poli dulu. Oh, luar biasa. Kalau yang ini aku masih belum asing. Leli Gurnila. Nelly Gurnila yang punya Ayu di Tulang Bawang. Betul. Oh, Lydia Gurnila. Oh, ada, masya Allah ya. Salam kenal dulu ya. Tahun berapa yuk lahirnya? Aku 68. 68, berarti agak selisih sedikit sama aku ya. Barat depan, barat belakang. Barat nomor 4. Iya, berarti asli orang barat. Pernah dengar ada nubo ikan? Tapi kalau mandi karet, jebur sumur, ada semua jualan es, jualan apa, dan semua. Kita ngelakuin semua keliling. Jualan es dari arah tanah miring, keliling ke sampai kota yang kita. Oke, iya. Berarti ini asli semua Kak Dila Bubun nih. Bukan kaleng-kaleng, mereka memang asli keluarga besar Barat. Tahun 76, oke, salah. Masih lengkap? Mama Bapak udah nggak ada. Ya, nanti kita doakan untuk mereka, mudah-mudahan beliau. Amin. Amin. Yuk, enak, monggo silakan. Sudah wajar mereka layak untuk mendapatkan. Oh, lengkap ya. Kita doakan mudah-mudahan Mang Maksudin dipanjangkan taat umurnya. Amin. Senantiasa terus dapat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih kepada pemenang. Mungkin itu untuk sesi pertama door prize kita lanjutkan. Yuk Asmi. Ya. Demikianlah tadi sedikit selingan door prize dari panitia. Selanjutnya sosialisasi perda oleh Bapak Roganda SPD. Kepada Bapak kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. ya ini saya baru pertama kali masuk daerah ini Bu. Walaupun saya asli Wekanan, asli dari Kasui. Nah, kalau ibu-ibu ada yang pernah ke sana? Iya.
Jadi saya mau menyampaikan sedikit sosialisasi mengenai peraturan daerah, dan saya lihat ibu-ibu dan bapak ini sudah tahu betul mengenai yang namanya protokol kesehatan. Jadi saya sampaikan sedikit saja mengenai materi sosialisasi ini, yang buku yang sudah dibagikan itu mengenai sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2020. Ya, buku yang Ibu dibagikan tadi mengenai adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, jadi adaptasi kebiasaan baru itu kita dengar setahun ke belakang ini namanya new normal kalau bahasa Inggrisnya itu. Nah, karena saya lihat dari awal warga Barak ini adalah keturunan dari angkatan, pastinya disiplin mengenai apa yang namanya protokol kesehatan. Jadi saya tidak perlu ragu lagi mengenai apa yang harus saya sampaikan ini. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan apa isi buku itu. Yang pertama mengenai tujuan. Nah, tujuan dibuatnya peraturan daerah itu, yang pertama itu untuk melindungi masyarakat, melindungi kita semua dari virus ini. Yang sudah dibuat peraturan ini oleh provinsi. Kemudian mewujudkan kesadaran bersama. Nah, jadi peraturan yang dibuat pemerintah daerah ini untuk mewujudkan kesadaran bersama. Jadi dengan adanya peraturan ini kita bersama-sama sadar bahwasanya virus ini ada, dan virus ini serius. Sudah ada korban yang terpapar dan kita terdampak. Nah, jadi sama-sama kita bersama untuk mewujudkan protokol itu dengan new life, dengan adaptasi kebiasaan yang baru. Yang tadinya kita kumpul-kumpul rame, salam-salaman, sekarang tahan dulu Bapak Ibu, jangan dulu. Bukan berarti kita nggak mau salam-salam, nggak mau ngumpul rame-rame, tapi ya itu karena situasi kondisi kita nggak memungkinkan. Kemudian memberikan kepastian hukum. Nah, jadi COVID-19 ini sekarang sudah ada kepastian hukumnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kepastian hukum berarti kalau kita tidak melaksanakannya ada sanksinya. Nah, itulah peraturan daerah ini kenapa disosialisasikan, karena dia sudah ada peraturan hukumnya. Nah, cukup diketahui sama Bapak Ibu saja. Sanksi yang diperoleh itu bisa melalui perorangan, itu banyak sanksinya. Ada teguran lisan, ada tertulis, biasa ada juga sanksi denda administrasi 1 juta. Lumayan 1 juta. Begitu juga dengan yang pemilik usaha seperti organ tunggal. Nah, itu yang punya organ tunggal ini, yang mau ngadain acara terus kuda lumping, itu juga ada sanksinya. Makanya beberapa bulan ke belakang ini kan kita nggak boleh ngadain resepsi ya Bu ya. Sama berarti sini juga nggak boleh Bu. Nah, itu kan nggak boleh. Ada sanksi tegas yang melarang para pengusaha organ tunggal itu. Sanksinya bisa denda 5 juta. Bisa diberhentikan, bisa dicabut surat izin usahanya. Nah, jadi kan berarti protokol kesehatan yang kita laksanakan ini benar-benar penting. Dan saya tidak ragu bahwasanya warga Barak ini, yakin saya sudah menjalankan semua protokol itu dengan baik. Jadi itulah inti dari sosialisasi ini sebenarnya. Yang penting kewajiban kita sebagai masyarakat itu tetap dijalankan, yaitu yang sering kita dengar 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. 3 itu saja, sebenarnya ada 5, yang 2 itu baru, tapi ya 3 ini saja dulu untuk diri kita dan untuk warga di sekitar kita. Kemudian menerapkan isolasi mandiri. Nah, kita wajib menerapkan isolasi mandiri. Kenapa? Karena kita sering bepergian antar lintas kota, kabupaten, bahkan lintas pulau. Kita harus wajib Bapak Ibu namanya isolasi mandiri tanpa harus dikasih tahu. Ini juga ada sanksinya. 1 juta juga sanksinya Bu kalau kita nggak mau isolasi mandiri. Karena kita kedapatan pulang dari Jakarta, tapi kita langsung ke pasar, langsung ketemu sama keluarga. Nah, kita kan dari Jakarta posisi, kita nggak tahu di Jakarta ketemu siapa, di tempat mana. Nah, ada baiknya kita langsung isolasi mandiri secara sadar. Isolasi.
saya masuk kamar dulu lah 14 hari. Di rumah dulu 14 hari. Untuk menghindari virus-virus itu. Karena kan kita bertemu dengan keluarga kita, lingkungan kita. Itu yang ditakutkan. Makanya itu sudah dibuat peraturan ini. Kemudian kewajiban kita yang terakhir itu saling mengingatkan untuk mendeteksi diri. Jadi kita sesama keluarga, kalau misalnya ada yang sakit keluarga, langsung periksa ke dokter atau ke klinik. Ada yang daya tahan tubuh melemah, turun, langsung minum vitamin. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Ya Bapak Ibu. Jadi itu isi dari buku itu sebenarnya untuk mempertegas protokol kesehatan. Karena saya lihat memang di sini sudah disiplinnya tinggi, saya yakin bisa menjaga protokol itu dengan baik. Oke Bapak Ibu, bisa dimengerti itu? Iya, siap. Oke, kalau memang seperti itu, karena waktu kita tidak bisa lama berkumpul, ya, karena protokol juga Bapak Ibu. Sekian, mudah-mudahan ilmu yang saya berikan, informasi yang saya berikan bisa ibu-ibu terima dengan baik, dan buku itu bisa dibaca kalau ibu-ibu lagi bersantai, lagi kumpul-kumpul di rumah, bisa sambil diinformasikan juga ke keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, untuk menyebarkan kebaikan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Darian Pone SHSEMM, kami silakan untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun Ya pun. yang saya hormati Kak Dila Gunawan selaku Ketua Umum Barak Kota Bumi. Kak Dila ini yang saya tahu orangnya disiplin sekali. Jadi kemarin Kak Dila ini telepon tentang persiapan acara ini. Kemudian saya belum datang, Kak Dila sudah di sini. Jadi itu nilai-nilai yang saya dapat dari senior kita, Kak Dila. Hal yang kecil pun harus dikerjakan dengan cara besar. Tepuk tangan dulu untuk Kak Dila. Yang saya hormati Pak Ispandi selaku Sekretaris Barak Kota Bumi. Pak Ispandi, terima kasih banyak sudah menggerakkan kawan-kawan di Kota Bumi dalam tempo yang singkat sebetulnya. Tapi perencanaannya lama. Di tengah-tengah kesibukan bisa berkumpul sesuai dengan harapan. Karena kita sama tahu kalau kumpul semua mungkin rumah Yuk Mala ini nggak muat oleh anak-anak Barak ini. Cuman karena tadi ada protokol kesehatan, maka kita harus pas 50. Karena itulah aturannya. Yang saya hormati Ibu Ayu dan Mala Dewi, Yuk Mala. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Yuk, ini mungkin membuat repot atau juga nanti ngotori tempat, tapi rumahnya nyaman ini Yuk. Kalau ada duo galaksi kok. Ayunda, Kakanda, mungkin ada Adinda yang hadir yang aku hormati, cintai dan banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya ucapan yang terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh
Kakanda Ayunda yang meluangkan waktu. Tentu mungkin tidak tahu datang ke sini diundang oleh Pak Ispandi atau Yukmala atau Kak Dila. Tidak tahu acara ini apa, sosialisasi, apa reses. Tapi pasti niat datang sini adalah ingin bersilaturahmi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Kakanda Ayunda yang sudah menyempatkan waktu untuk dapat hadir di tempat ini. Hadir juga bersama kami adalah Pak Roganda Lubis, tadi sudah kenal, beliau ini sarjana pendidikan dari Unila. Hadir juga Pak Abdul Arifin, sarjana hukum dari Unila juga. Pak Syarial, sarjana hukum dari Unila juga. Pak Syarial, sarjana hukum, coba ulangi lagi. Wah, barat dia. Jadi Kakanda Ayunda sekalian, hari ini selain silaturahmi, kita melakukan kegiatan. Seperti di banner itu adalah sosialisasi peraturan daerah. Tapi tadi aku senang juga tadi waktu Kak Dila teriak tadi. Coba sekali ini kompak ya. Barat! Yes! Barat! Yes! Barat! Yes! Tepuk tangan dulu untuk kita. Barat juga. Sedikit saya sampaikan bahwa anggota DPRD Provinsi Lampung itu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 adalah unsur pemerintahan daerah. Posisinya mitra sejajar dari gubernur, kepala daerah. Gubernur dan anggota DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah dibantu oleh OPD. OPD itu bisa dinas, bisa badan, bisa inspektur termasuk di situ. Lalu posisi daripada DPRD fungsinya ada 3. Pertama budgeting, penganggaran. Yang kedua membuat peraturan daerah. Yang ketiga controlling. Pada posisi membuat peraturan daerah bersama dengan kepala daerah, anggota DPRD juga wajib mensosialisasikan peraturan daerah tersebut. Untuk peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 yang hari ini disosialisasikan adalah peraturan daerah yang khusus sebetulnya. Kenapa khusus? Karena sebelum ada peraturan daerah ini sudah muncul peraturan gubernur nomor 45 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Diberlakukannya peraturan gubernur tersebut ternyata kurang efektif di lapangan, sehingga Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat kepada pemerintahan daerah Lampung untuk meningkatkan peraturan gubernur tersebut menjadi peraturan daerah. Kenapa harus begitu? Karena peraturan gubernur tidak bisa dikenakan sanksi, tidak bisa dikuatkan dengan sanksi. Hanya peraturan daerah yang bisa dimasukkan sanksi. Jadi tidak ada daya paksanya. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Lampung bersama Gubernur membuat peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 ini. Hanya itu sebetulnya. Sanksinya, ada sanksi pidananya. Maksimal 2 bulan untuk pelanggaran terhadap adaptasi kebiasaan baru ini. Namun juga ini tidak hanya khusus untuk COVID-19, tapi juga untuk penyakit menular lainnya.